Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Oke, baiklah. Jadi, pandemi COVID-19 ini berdampak pada aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan transportasi dan logistik. Dan ketiganya ini berdampak pada ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan produktivitas SDM pertanian. Baiklah, saya akan bahas satu persatu. Mari kita mulai yang pertama, yaitu aktivitas ekonomi. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka, dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya akan memicu keresahan sosial. Kemudian yang kedua yaitu daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebagian besar disumbang oleh konsumsi mengalami pressure oleh sebab daya beli masyarakat yang melemah. Perlemahan daya beli masyarakat tentunya akan memberikan dampak pada kegiatan dunia usaha di beberapa sektor industri. Bank Indonesia dalam surveinya memaparkan kegiatan dunia usaha pada kuartal 1 tahun 2020 cenderung menurun dibandingkan kuartal sebelumnya sebagai dampak dari wabah COVID-19. Kemudian yang ketiga, transportasi dan logistik. Rantai distribusi usaha yang saling terkait dengan interaksi sosial menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan rencana mitigasinya. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, persebaran penduduknya, serta permintaan bahan pangan yang kian inelastis di tengah pandemi COVID-19. Maka menjadi penting jika sektor logistik dapat dioptimalkan dan protokol logistik dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Karena sektor ini merupakan salah satu sektor kunci yang dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Indonesia. Kemudian dampak terhadap pangan yang pertama yaitu ketersediaan pangan. Ketersediaan dan akses pangan masyarakat menjadi penting sehingga pemerintah pun terus berusaha membantu bukan saja dalam bantuan materi transfer uang, langsung juga dalam bantuan pangan. Kesiapan dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 menjadi penting untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam. Mengingat kebijakan yang diterapkan pemerintah berimplikasi terhadap adanya potensi terjadi ketidakstabilan pasokan pangan sehingga timbul kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Kemudian yang kedua berdampak pada akses dan kualitas konsumsi pangan. Akses makanan mengacu pada keterjangkauan dan alokasi makanan, serta preferensi individu dan rumah tangga. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi panen yang tidak stabil dan kekurangan pangan lokal, dan mempertahankan akses mereka ke makanan. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, permasalahan stunting dan gizi buruk menjadi penting dan tidak boleh dikesampingkan. Meski Indonesia terus melaporkan penambahan kasus virus corona yang lebih dari 1.000 per harinya. Kemudian yang terakhir berdampak pada produktivitas SDM pertanian. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan real petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani atau sebaliknya. Pada Pusat Statistik atau BPS mencatat sektor pertanian yang cukup mengalami penurunan signifikan. Subsektor tanaman pangan turun sebesar 0,54% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,30%. Penurunan nilai tukar petani atau NTP ini dikarenakan adanya penurunan harga di beberapa komoditas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.